Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, al-haditsu ar-rabi', part kedua daripada hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Bahwa hadis ini menjelaskan terkait dengan proses penciptaan manusia, fase-fase proses penciptaan manusia, 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga, 120 hari. Dari mana Nabi SAW mendapatkan informasi ini? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi adalah al-ummi, jadi beliau tidak belajar sebelumnya. Kemudian, dan ini adalah hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah 40 hari ketiga, 120 hari, maka ada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan roh pada janin tadi. Bi4 kalimatin, ada 4 hal yang telah ditetapkan pada saat proses peniupan ruh kepada usia kandungan di 120 hari. Yang pertama, bikat birizkihi, dituliskan rizkinya. Kadang kita melihat rizki ini sebatas harta, materi, ya. Imam Sya'rawi mengatakan anak yang saleh itu adalah rezeki yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini kita karena orientasinya materi, kadang bersyukur pada hal-hal yang materi, ya. Dan lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang tidak kita rasakan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Nabi yang banyak manusia, mayoritas manusia itu lupa, tertipu. Disangka ini bukan nikmat. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Sekarang tuh orang takut positif. Kalau dulu mungkin senangnya positif. Hamil kan positif gitu. Ini takut positif. Senangnya sekarang negatif. Ulun kemarin 2 kali swab, alhamdulillah negatif dua-duanya, alhamdulillah. Takut juga positif. Ya. Dari beberapa kali, jadi udah 3 kali swab, 4 kali mungkin. Menunggu hasilnya itu takut. Ya. Dan takut itu bagian dari manusiawi. Ya. Dengan takut itulah kita bersandar kepada Allah yang maha luar biasa, ya. Nah, rezeki tadi, konsep rezeki. Jadi sudah ditulis. Kalau orang Banjar katanya rezeki apa tuh? Halang tak kada mungkin tekamusang. Tetukar. Ada orang jual pisang di 2 toko yang sama, enggak ketukar rezekinya. Nah, kalau kita punya keyakinan, makanya kata Syekh Yusri, keyakinan kita, keimanan kita terhadap hal ini itu akan menguatkan kita. Sudah ditulis kok.
Man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat dunya bihadzafiriha. Orang yang sehat, segar bugar, aman, mudah-mudahan kita diberikan keamanan. Sehat, aman, indahu qutu yaumihi, punya makanan hari itu saja. Anggaplah kebutuhan sehari-harinya mungkin kalau kita hitung misalnya makan 3 kali sehari, anggap 100.000 lah. Dia punya duit 100.000 saja untuk yaumnya, sehari itu saja. Maka orang ini kata Nabi, haizat dunya bihadzafiriha, seakan-akan mempunyai dunia. Nah makanya kata Syekh Sa'rawi, ketika kamu kehilangan dunia tapi kamu tetap bersama Allah, maka sungguh kamu tidak kehilangan sedikit pun. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rugi. Tetapi sebaliknya, ketika kamu mendapat keuntungan dunia, punya dunia segala-galanya ada di kamu, tetapi itu menjauhkan kamu dengan Allah, maka sungguh saat itu kamu tidak mempunyai apa-apa. Nah, rezeki inilah, keyakinan-keyakinan inilah yang harus kita yakini. Ya. Udah ditiup lama kok, belum kita lahir, belum brojol namanya, belum nongol itu sudah ditulis. Ya. Bikatsbi rezekinya. Jadi kita tidak, maka banyak tulisan-tulisan tuh kemarin ulun ke masjid itu banyak tulisan di gerobak-gerobak jualan. Gitu. Bagaimana saya takut fakir? Tulisan itu, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut miskin sementara ini saya ini hambanya Allah yang maha kaya. Nah, itu tadi keyakinan-keyakinan ini harus kita kuatkan dalam diri kita. Yang kedua, ajalnya, kematiannya. Ajal ini la fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak maju, tidak mundur. Naik pesawat kita. Kalau orang nih memang sudah ditakdirkan ajalnya habis, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ya. Tetapi di saat yang sama kita harus berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana agar keyakinan kita itu sehingga kita tidak terlalu khawatir, takut berlebihan. Ya. Ada orang yang kemarin saya ceritakan oleh guru almarhum guru Judi. Orang ini mati ajalnya dipatuk buaya, ya kan? Sudah, akhirnya dia mencari tempat yang tidak ada buayanya. Di gunung nggak ada buaya. Bekerja berkebun dia. Akhirnya mati. Tadi orang ini ajalnya dipatuk buaya memang, kematiannya. Ini ceritanya riwayatnya palsu, ya tidak ada ceritanya. Cuma kita ingin mengambil bahwasanya kalau orang ini ajalnya akhirnya dimakan buaya, dipatuk buaya, maka ini cerita lelucon. Tetapi kita ambil hikmahnya bahwasanya sesuatu tuh kalau memang ditakdirkan, sudah diputuskan, ditetapkan dia dipatuk buaya, patuk buaya. Kok nggak terbukti dia dipatuk buaya. Selidik ternyata dia berkebun, kena cangkul, kepalanya mati. Dilihat cangkulnya, capnya krokodil, cap buaya. Nah, jadi ini hanya cerita sederhana yang memang harus kita yakini bahwasanya nanti ajal kita itu telah ditetapkan. Bikatbi ajalihi. Kematian itu kita lari kemanapun, dia akan mengejar, gak salah halaman. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia akan mengejar kamu. Dalam ayat lain, sekalipun kamu berada fi burujim musyayyadah, dalam benteng yang kokoh, akan dikejar kemanapun kita lari.
Ajal. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengisi hidup ini dengan kebaikan. Wa amalihi, dan amalnya, pekerjaannya, aktivitasnya. Ya. Itu pun sebenarnya sudah dicatat. Ya. Rezeki, ajal, amal, kegiatan yang kita merencanakan kegiatan, merencanakan maksimal, ternyata tidak jadi, gagal. Ya. Haji umrah yang sangat tidak mungkin tidak ada, kita sudah siap dana, sudah siap tinggal berangkat. Umrah, corona, tidak jadi. Tentara Allah, gampang bagi Allah, kun fayakun. Maka kita boleh, dalam bahasa pepatah itu mengatakan, nahnu nudabbir wallahu yuqaddir. Kita merencanakan, tetapi Allah juga yang memutuskan. Nah, kalau keyakinan inilah yang membuat kita tadi kuat dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Karena hidup dan kehidupan kita ini masalah. Kita akan dihadapkan pada masalah. Ketakutan kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut kita. Ya. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'ir. Orang ini syaqi, menderita, aw sa'irun, bahagia. Maksud beriman dalam penjelasan ulama, orang ini kafir atau beriman, masuk surga atau masuk neraka. Nanti kita akan sinkronkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi dalam memahami hadis itu tidak bisa satu hadis saja. Jadi pemahamannya harus komprehensif, paripurna, integrate. Pemahaman separuh-separuhnya akan menghasilkan ilmu yang setengah matang. Nah, jadi kita tidak bisa satu hadis digunakan, harus menggunakan pemahaman ulama. Kita memahami hadis, memahami Al-Quran itu berdasarkan pemahaman ulama yang mereka sangat memahami. Salah satu komponen yang harus dipahami adalah bahasa Arab. Bahasa Arab bukan sesederhana kita bayangkan. Bukan ana saballah, anta saballah, tapi ada hal-hal lain. Ada nahwu, ada saraf, ada balaghah. Di dalamnya ada ma'ani, badi', bayan. Ilmu-ilmu ini harus dikuasai oleh orang yang memang ingin memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis. Ada 4 tadi: rizki, ajal, amal, syaqi, bahagia, menderita. Sudah dicatat di 120 hari usia kandungan. Kemudian Nabi melanjutkan, Fawalladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sumpah, ketika diawali dengan sumpah maka ada hal penting yang ingin disampaikan. Ditekankan, ditegaskan, inna ahadakum. Kemudian ada inna, taukid, ini penegas. Ahadakum, salah seorang dari kalian. Semua kita ini berarti. La ya'malu, bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan, bi'amali ahli jannah, kegiatan ahli surga, kebaikan dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara nah ini kita harus pahami dengan pelan-pelan. Bainahu wa baina ahad, baik seseorang tadi, wa bainaha, dan antaranya surga, illa dhira', kecuali ya sedikit sekali. Ya, ini hanya dhira', ini hanya pokoknya dikit lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi orang ini catatannya, di catatan tadi itu syaqi kan, sa'id. Oh, syaqi, orang ahli neraka, penduduk neraka. Yang dikerjakannya apa tadi? Baik. Nah, ini nanti akan rentan dipahami fatalis, jabariyah. Oke, itu kan usaha menjadi Allah Ta'ala, masuk surga, neraka. Atau nanti kita, nih ada nih orang sih maksiat aja, kita jangan kita deh, maksiat aja pokoknya. Nanti saking muarnya itu, saking banyaknya maksiat, sehingga pas dilempar tuh lewat.
akhirnya masuk surga. Nah, kata-kata ini perlu dikhawatirkan, ini seakan-akan meremehkan malaikat, membuat main-main gitu. Nah, fayamalu bi amali ahlin nar. Nanti kita pahami di belakangnya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Kemudian dia melakukan pekerjaan ahli neraka. Fayadkhulaha. Kemudian dia masuk neraka. Baik. Ternyata, tetapi di sini perlu dicatat, fayamalu bi amali ahlin nar. Ada sebab. Kenapa dia masuk surga? Karena melakukan pekerjaan ahli neraka sehingga masuk neraka. Nanti ulama mengatakan di sini, ini sedikit, ya. Yang orang baik kemudian masuk neraka gara-gara melakukan perbuatan, ini sedikit. Yang banyak sebaliknya, ya. Yang banyak tuh orang jahat, baik kemudian masuk surga. Ini banyak, ya. Jadi jangan diambil, dipahami separuh-separuh. Nah, nanti dikuatkan hadis lain. Jadi dalam konsep syariah itu, dalam konsep beragama yang benar adalah bahwasanya kita nih seperti hadis Nabi SAW di hadis yang lain, bahwasanya kita ini sudah ditulis ahli surga, ahli neraka. Nah, kita kaitkan dengan Syaqi Sa'id tadi. Bahagia sudah dituliskan. Kullun kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Nah, ini apa nih kata sahabat? Idzan natakil. Kalau begitu kita pasrah aja sudah. Kan sebab amal bihimatimat. Nanti masuk surga, masuk neraka. Kata Nabi lah, kalla. Nabi benar, Nabi koreksi. Apa yang dipahami sahabat dikoreksi Nabi. Kalla, bukan seperti itu. Wa amma man kana min ahlil jannah, orang yang ahli surga, fasayuyassaru li amali ahlil jannah. Akan dimudahkan melakukan perbuatan ahli surga. Man kana min ahlin nar, ahli neraka, fasayuyassaru li amali ahlin nar. Akan dimudahkan melakukan perbuatan neraka. Duduk di pengajian ini lama, sejam, 2 jam, 3 jam, dikuatkan kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu penanda, ciri saja. Ciri saja, penanda, belum tentu memang. Karena apa? Tuhan Allah tidak bisa didekte. Kalau beramal masuk surga, itu berarti kan kita mendekte Allah. Maka kata Busbah, kalau doa itu dikabulkan itu pertanda Allah baik. Allah itu maha baik. Tapi kalau tidak dikabulkan apa? Kalau tidak dikabulkan bahwasanya Allah itu adalah Allah. Gak bisa kita kita berdoa berarti dikabulkan pasti, gak bisa. Nah, jadi memang musabbibal asbab itu adalah Allah. Nah, dalam hadis lain tadi dikatakan, maka kita ini konsepnya umat Islam ini wasatan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Tawazu, ya. Wasatan ini berada moderasi dalam beragama. Jadi ketika sahabat datang kepada Nabi, kemudian membiarkan ontanya tidak terikat, sepeda motornya bahasa kita lah, ada dikunci, kuncinya diangkat ke sepeda motor aja. Ulun Nabi bertawakal. Tawakal. Ini dikoreksi Nabi. Apa kata Nabi? Iqilha wa tawakkal. Iqilha tuh ikat dulu, kunci dulu stangnya. Wa tawakkal. Wow, ini mutlaqil jam'i. Jadi kedua-duanya harus dilakukan. Iqilha wa tawakkal. Kada bisa tawakal saja. Ini tidak diikat. Nah, konsep ini harus kita pahami. Ya. Azamta. Fa'idha azamta, apabila engkau sudah melakukan usaha maksimal, fatawakal, kemudian berpasrah. Kalau belum apa-apa, belum ada usaha, berpasrah, ini tawakul. Ya. Nah, ini inilah konsep yang dikembangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita punya usaha maksimal, tetapi kita tidak memegang usaha itu, karena Allah yang musabbibal asbab. Termasuk terkait dengan COVID-19 ini. Kita berusaha maksimal. Kita percaya dengan apa yang diarahkan pemerintah, ya kita percaya saja. Saya kemarin 5 hari isolasi, ya sudah. Sholat Jumat gimana? Di kamar aja Pak. Ya sudah, ikut saja. Ini bagian dari usaha. Ya, usaha maksimal. Untuk swab pun macam-macam. Minum vitamin C,
100, kemudian itu minyak angin, bukan diminum lagi, diminum minyak angin, dijilat minyak angin. Apa nih? Usaha. Masalah nanti negatif atau positif itu urusan belakangan. Ya. Nah, jadi ini sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq. Ada orang yang berbuat keburukan. Ya. Fayamalu faisbiqu alaihi alkitab. Kemudian tadi ternyata catatannya di 120 hari dia kandungan itu dia ahli surga. Maka Allah berikan dia sebab. Sebab untuk apa? Membuat dia masuk surga. Masyhur cerita seorang perempuan pezina yang kemudian memberikan minum kepada anjing kalau tidak keliru. Kehausan. Sebab itu dia masuk surga. Bahkan maka la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'a. Kita jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Kadang kan kita tuh misalnya ada semut. Maka Nabi Sulaiman perhatikan, la yahtimannakum Sulaiman wa julud. Ada semut-semut tapi minggir. Sama kita misalnya ada apa namanya? Ada semut atau ada kucing, ada apa? Dan sangat mungkin, maka Imam Ghazali katanya sangat mungkin hal-hal sederhana, disitulah rahmat Allah saat itu. Kita tidak tahu, lakukan saja kebaikan apapun bentuknya, sekecil apapun. Sangat mungkin ketika kita membantu kawan-kawan di mana, di Kalimantan, di Banjar, di Kalsel, Allah memandang kebaikan itu. Di situ rahmat Allah Subhanahu. Jadi bahkan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan salah satu kebaikan yang sebenarnya kadang lupa kita lakukan itu adalah membantu orang lain. Kadang kita asik dengan amalan-amalan pribadi. Yang kadang keliru itu adalah kita menyalahkan masing-masing. Oh itu enggak, oh itu ria, itu oh iya. Kadang kita sibuk, termasuk dalam kondisi Covid ini, kondisi bencana ini. Kita tidak perlu sibuk mencari kesalahan. Kesalahan itu pasti akan terjadi. Yang kita lakukan, marilah bersama-sama semuanya, pemerintah, masyarakat, pengusaha, siapapun orangnya, ayo kita koreksi mana kesalahan kita. Jangan yang masyarakat menyalahkan pemimpin menyalahkan masyarakat, semua akhirnya nggak ada yang salah, benar semua. Nah ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Marilah kita merendahkan diri. Oh saya sebagai pemimpin, oh kayaknya saya keliru di sini. Oh saya masyarakat juga saya keliru di sini rakyat. Oh pengusaha saya keliru. Ini akan menciptakan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak akan ada koreksi. Tidak ada yang mau mengevaluasi. Nah jadi kembali hadis ini jangan dipahami secara serampangan. Artinya sudahlah, kita sudah di sini daripada kita udah puas-puasin aja. Karena kalau masuk surga juga. Nah, siapa yang punya kepastian? Tidak ada. Nah, makanya tugas kita adalah berikhtiar maksimal, kemudian menyerahkan ikhtiar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada ketika kita sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan pada permasalahan, apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan salat. Artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Usaha maksimal. Apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha maksimal mungkin. Acara kegiatan kita udah maksimal. Maka yang terakhir apa yang kita lakukan? Kita pasrahkan, ya Allah, ini kami sudah berusaha maksimal. Nah, ketika itu maka kita apapun yang terjadi, kita tidak terlalu sakit karena kita punya keyakinan. Nah, jadi sebenarnya Allah itu ketika kita dihadapkan pada masalah, kenapa? Ya karena Allah kadang Allah menciptakan kebaikan-kebaikan di saat musibah itu. Ya. Jadi sebenarnya ada mobil, misalnya supir itu laju, driver laju itu sebenarnya bagus, senam jantung itu bagus. Apa? Allah, oh ya Allah, itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kesimpulan hadis ini dijudul oleh Syekh Hisham, kita doakan beliau, kebetulan kemarin ulun bertemu beliau, sudah sehat beliau.
Hadis Rabi' ini beliau menjuduli dengan al-a'malu bi khawatimiha. Artinya amal pekerjaan kita itu tergantung dengan akhirnya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa melatih diri ini dengan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi kita berusaha, dan di hadis yang lain yamutul mar'u ala ma asha alaih. Seorang itu meninggal sangat tergantung dengan, sekalipun tidak pasti ya, sangat tergantung dengan bagaimana hidupnya selama di dunia. Ya, kalau kita suka membantu orang, membantu, sangat mungkin meninggalnya dalam kondisi membantu orang lain. Ya, salat, berjamaah salat, sangat mungkin meninggalnya. Apa yang digalaukan dia? Apa yang jadi fokus dia? Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ya, fokus yang kita pikirkan itu menjadi tradisi, menjadi kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan membantu kita, mudah-mudahan merahmati kita, dan apapun akhirnya semua yang kita lakukan itu atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.